Assalamualaikum, silakan duduk. Dari 12 sampai 15 tahun? Berapa orang? Ada 82 anak, Huzur. Oke. Berapa jumlah totalnya? Ada anak-anak baru yang bergabung? Banyak di antara mereka yang saat ini sudah memasuki kelas khudam. Oke. Percepatan yang masuk kurang, sementara yang pergi banyak. Iya, Huzur. Oh iya? Kalau begitu tulis surat kepada para orang tua, supaya percepatan yang masuk bertambah. Oke, muta'aruf, tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والكلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Terjemahnya, Hashir. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Terjemahannya sebagai berikut. Kamu dari Bangladesh? Iya, Huzur. Gunakan bahasa Bangla. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nun, demi tempat tinta dan pena, dan apa yang mereka tulis. Dengan nikmat Tuhan engkau Muhammad, bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya bagi engkau pasti ada ganjaran tanpa putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Maka engkau segera akan melihat, dan mereka pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang sesat? Sesungguhnya Tuhan engkau dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui mereka yang mendapat petunjuk. Surah Al-Qalam, surat pertama sampai 8. Oke, Syazeb, hadis. Ayo tinggikan lagi. Jangan tularkan flu ke yang lainnya. Kamu serak ya? Kamu flu ya? Yang lain bisa terinfeksi. Harusnya minum obat dulu tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis. والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم تحمل كلا وتكسب المعدومة وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق. Terjemah.
Hadrat Khadijah radhiyallahu anha bersabda, "Demi Tuhan, Allah Ta'ala tidak akan pernah menyanyiakan Anda. Anda memenuhi hak para kerabat, menanggung beban orang-orang miskin. Anda menegakkan kebaikan dan akhlak kepada dunia, mengkhidmati tamu, dan membantu orang lain yang terkena musibah." Bukhari. Kamu pertama kali bergabung di kelas ini? Kamu dari mana? Jerman. अच्छा किसके बेटे हो Putra siapa? Mansur Ahmad Tayyib. क्या करते हैं Apa kerja beliau? क्या करते हैं Beliau bekerja di kedai ayam Huzur di London Road. Berapa harga jam yang kamu pakai itu? Saya memperolehnya sebagai hadiah Huzur. अच्छा Oh ya? Kewarganegaraan kamu Jerman atau di sini? Jerman Huzur. Bisa bahasa Jerman? Iya Huzur. Tidak lupa kan? Tidak Huzur. Biasakanlah membaca. Saya cucu dari Sirajuddin Jawed Sahib. Oh ya? Kamu biasakan membaca dalam bahasa Jerman juga ya? Malfuzat, Hamzah, Masyud. Assalamualaikum Huzur tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam, aku senantiasa memandang dengan pandangan yang takjub kepada Nabi dari bangsa Arab yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Aku memanjatkan ribuan salawat untuk beliau. Betapa luhurnya martabat beliau. Puncak ketinggian makomnya tidak mungkin dapat diketahui dan bukanlah tugas manusia untuk memperkirakan daya pengaruh sucinya. Sangat disayangkan dunia tidak memberikan penghormatan kepada martabatnya dengan selayaknya. Dialah pahlawan yang telah mengembalikan lagi tauhid yang sudah lenyap dari dunia. Ia mencintai Tuhan dengan kecintaan yang sempurna dan jiwanya telah sangat larut dalam menebarkan rasa simpati kepada umat manusia. Karena itu, Tuhan yang Maha mengetahui rahasia hatinya telah menganugerahkan keutamaan kepadanya di atas segenap para nabi yang terdahulu dan yang kemudian, dan akhirin, dan telah menyempurnakan segala yang menjadi tujuannya di dalam hidupnya. Ruhani Hazain volume 22 halaman 118. Baik, Umar Bilal. Assalamualaikum Huzur tercinta. Waalaikumsalam. Manzum Kalam Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah. Hazrat Sayyid Wulde Adam Sallallahu Alaihi Wasallam सब नबियों में अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी कामिल रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जलवाए हुस्न के आगे शर्म से नूरो वाले भागे महरो माह ने तोड़ दिया आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जलवे में आनन फानन भर दिया आलम कर दिए रोशन
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Kamu saudaranya Talat? Hah? Iya, Huzur. Dia sudah masuk ke kelas dewasa ya? अच्छा Jazib. Kaki kesemutan? Gerakan kakinya. Jangan sampai jatuh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kecintaan Rasulullah SAW kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran Syarif, Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sebagai pemimpin seluruh nabi dan umat beliau disebut sebagai umat yang terbaik. Makom yang luhur ini menuntut pengkhidmatan yang sangat besar. Sebagaimana difirmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat muslim, kalian adalah umat terbaik yang diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Seolah-olah sebagai buah dari pengkhidmatan kemanusiaan, umat muslim benar-benar dapat membuktikan sebagai umat yang terbaik. Untuk itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum, yakni pemimpin suatu kaum merupakan khadimnya. Dan seumur hidup beliau memegang prinsip tersebut, sehingga dengan mengkhidmati umat manusia, beliau telah membuktikan sebagai pemimpin seluruh alam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat muslim adalah orang yang membuat orang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Dan mukmin adalah yang membuat segenap umat manusia berada dalam kedamaian. Hadrat Rasulullah senantiasa membantu orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Beliau bersabda, jika seorang hamba membantu pekerjaan orang lain, maka Allah Ta'ala akan membantu pekerjaannya. Dan jika menjauhkan penderitaan muslim lainnya, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menjauhkan penderitaannya di hari kiamat. Barang siapa yang menjaga rahasia saudara muslim lainnya, maka Allah Ta'ala akan menjaga rahasianya pada hari kiamat. Huzur bersabda, apa arti satar poshi? Menjaga rahasia orang lain. Ya, betul. Ketika datang orang yang membutuhkan kepada beliau, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah rekomendasi orang-orang yang membutuhkan kepadaku. Kalian akan mendapatkan ganjarannya. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang miskin yang datang. Rasulullah menggerakkan orang-orang untuk bersedekah dan menyumbangkan pakaiannya. Orang-orang memberikan pakaian, dan Rasulullah SAW memberikan 2 cadar beliau kepada orang miskin tersebut. Pada zaman Rasulullah, ada seseorang yang mendapat kerugian besar ketika berdagang buah-buahan. Ia terbelit hutang yang banyak. Lalu Rasulullah menggerakkan umat muslim untuk bersedekah baginya. Orang-orang memberikan sedekah, namun hutangnya masih belum terlunaskan juga. Rasulullah bersabda kepada orang yang meminjamkan hutang, seberapapun adanya, ambil saja itu, selebihnya lupakan saja dan maafkan. Hadrat Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu memiliki seorang budak wanita yang biasa menggembala kambingnya. Suatu hari serigala datang dan memakan satu kambingnya. Bukan curati. Bakri curana apa itu? Membawanya untuk memberi makan. Muawiyah radhiyallahu anhu dengan marah menampar budak beliannya, lalu menceritakan kisah ini ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kecewa. Muawiyah berkata, bolehkah saya membebaskan budak tersebut? Huzur bersabda, apa arti girang guzri? Beliau sangat menderita mendengar hal itu. Rasul kecewa. Rasulullah SAW bersabda, bebaskanlah budak belian itu. Rasulullah SAW juga menasihatkan para sahabat untuk selalu menjenguk orang yang sakit, karena ini merupakan hak bagi seorang saudara muslim. Rasulullah bersabda,
Apa arti iadat ko jaya karo? को जाया करो मतलब Jika ada yang sakit, biasakanlah untuk menjenguknya, menanyakan kabarnya. Rasulullah SAW tidak hanya menjenguk para tokoh Ansar, Hadrat Sa'ad bin Ubadah, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang suci seperti mereka. Bahkan Rasul pun menjenguk para pemuda, anak-anak, dan orang-orang Badui. से नफीस तशरीफ ले जाते रहे। Rasul pun menjenguk paman beliau Abu Talib dan budak belian Yahudi. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan teladan terbaik Rasulullah SAW. Amin. Jazakallah. Sudah berapa lama kamu di sini? 10 tahun, Huzur. Kamu lahir di sini? तो उर्दू किसने सिखाई है? Siapa yang mengajarkan Urdu di sini? मैं अबू ने अबू कौन है? Orang tua. कौन है अबू? Siapa ayah kamu? Abdul Wudud Khan. Wudud Khan? Oke. Silakan duduk. Amir Said. Assalamualaikum Huzur tercinta. Akhlak Rasulullah SAW di dalam mengkhidmati tamu. Di dalam Islam, mengkhidmati tamu ditetapkan sebagai sifat yang penting dan mendasar dan juga akhlak yang tinggi. Dibandingkan dengan agama-agama lain, Islam menjelaskan dengan sangat rinci mengenai hal itu. Di dalam Al-Quran juga diajarkan untuk berbuat baik kepada musafir yang asing. Rasulullah SAW juga sangat menekankan untuk menghormati tamu dan menghargainya. Junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan pengkhidmatan tamu sebagai ciri keimanan. Di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali contoh yang indah dalam hal pengkhidmatan tamu. Sejak awal, Hadrat Rasulullah SAW senantiasa menghormati para tamu. Karena itulah ketika pertama kali turun wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, lalu istri suci beliau, Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, menyampaikan salah satu di antara beberapa hal bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan Anda karena Anda biasa mengkhidmati tamu dan membantu orang lain ketika menghadapi musibah. Dalam mengawali tabligh Islam, Rasulullah SAW melakukannya dengan mengkhidmati tamu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tabligh Islam kepada kerabat beliau di Bukit Safa, mereka ingkar lalu bubar. Atas hal itu, Rasulullah SAW mengumpulkan mereka lagi dengan perantaraan pengkhidmatan tamu. Rasul mengundangnya dan datang 40 tamu. Mereka makan dengan kenyang. Ketika Rasulullah memberitahukan kepada mereka perihal Islam, mereka ingkar untuk mendengarkannya. Hadrat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, lalu Rasulullah SAW mengatur lagi untuk mengundang mereka. Rasul bersabda bahwa aku datang untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Siapa yang akan membantuku untuk tugas ini? Lalu Hadrat Ali baiat masuk Islam. Di dalam Al-Quran, berkenaan dengan orang mukmin, Allah Ta'ala berfirman bahwa orang mukmin di dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala memberikan makan kepada orang miskin dan membutuhkan, dan mengatakan bahwa kami melakukan itu demi untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk balasan atau ucapan terima kasih. Begitu juga untuk mengkhidmati tamu, junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam menolong orang-orang miskin dan tidak pernah mengharapkan balasan dari siapapun. Hadrat Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam hal ini sedemikian rupa, dan jika kita mengamalkannya, tentu Allah Ta'ala akan ridho kepada kita. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tamu memiliki hak untuk dikhidmati sampai 3 hari. Ketika tamu tengah makan, maka Rasulullah SAW ikut serta bersama dengan tamu supaya tidak merasa segan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk memuliakan tamu, beliau mengantarkan tamu sampai keluar ketika mereka pulang, dan ini jugalah yang nampak kepada kita dalam kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam senantiasa mengantarkan tamu sampai keluar. Hadrat Miqdad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat miskin, beliau meriwayatkan bahwa
Saya dan dua kawan saya suatu hari sedang sangat kelaparan sehingga tidak nampak apa-apa kepada mata kami. Ketika Rasulullah mengetahui kondisi beliau, lalu beliau mengajak Hadrat Miqdad ke rumah dan mengkhidmatinya sebagai tamu. Saat itu ada 3 kambing. Beliau bersabda, biasakanlah minum susu kambing ini sehingga kondisi buruk tadi menjadi hilang. Ketika tamu Rasulullah SAW datang, lalu beliau membawa tamu tersebut ke rumah beliau. Dan jika tamu yang datang berjumlah banyak, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwa siapa yang bisa mengkhidmati tamu, silahkan. Dengan begitu Rasulullah pun mengikut sertakan para sahabat di dalam ganjaran tersebut. Nabi Karim SAW, jika beliau bertamu ke rumah orang lain, maka sebelum pulang, beliau melaksanakan salat nafal 2 rakaat di rumah tersebut. Atau ketika mendapatkan kesempatan, Rasul mendoakan tuan rumah. Semoga Allah telah memberkati rezeki tuan rumah. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat menampilkan akhlak yang luhur seperti itu dan dapat mengikuti teladan Rasulullah SAW. Amin. Jazakallah. बस Sudah? अब क्या करना है Sekarang apa lagi? तुम्हें खुद Kamu dari mana belajar baca bahasa Urdu? मम्मी है Dari ibu? अबू कौन है तुम्हारे Siapa ayah kamu? Muhammad Ahmad Bhatti? Muhammad Ahmad Sayyid Bhatti Sahib. Oke. Lalu apa lagi? तो तुम शफीक साहब Syafif Ahmad akan menyampaikan apa? कुछ नहीं Tidak ada? Ya? और बासिल नैयर Basil Nayyar? मुनीर Basil Munir. नैयर को लिखा हुआ था Munir, kenapa tertulis Nayyar di sini? उसने करिश्मा साजी है ना इनकी अच्छा कुछ नहीं कहना Tidak ingin menyampaikan apa-apa? और किसने क्या कहना है Lalu, siapa lagi? शाहजेब Shazib. जल्दी 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 Ayo, cepat. Huzur, pertanyaan saya adalah apa yang lebih dikehendaki jemaat? Apakah kami menjadi mubaligh atau dokter? Kemanapun kecenderungan kamu, silahkan. Dokter diperlukan juga, mubaligh juga diperlukan, guru juga diperlukan, engineer juga diperlukan, लैंग्वेज की अपनी जगह जरूरत ahli bahasa juga. हर एक के लिए जरूरत Jemaat memerlukan. Kamu sendiri ingin menjadi apa? Apa ketertarikan kamu? Mubaligh atau dokter? Keduanya, Huzur. Kalau begitu jadi saja dokter. Kalau mubaligh dengan sendirinya nanti kamu jadi mubaligh. Bersama dengan itu, cari juga ilmu agama, karena setiap Ahmadi harus menjadi mubaligh. हाँ जी हजूर मुरब्बी क्या होता है Apa itu mubaligh? Orang yang mengkhidmati agama, Huzur. Arti murabbi atau mubaligh adalah yang memberikan tarbiyat. Pertama-tama, tarbiyati diri sendiri. Setiap orang harus menjadi murabbi bagi dirinya sendiri. Pertama-tama kamu jadi murabbi atau mubaligh bagi diri sendiri. Tarbiyati diri sendiri. Setelah itu, mau jadi apa? Silahkan. Oke? हाँ Ya, हाशिर अहमद Hashir Ahmad. Assalamualaikum, Huzur. Pertanyaan saya adalah, apa agama dari Socrates? किसका Siapa? Socrates, Huzur. किसका Siapa? Oh iya, Socrates. सॉक्रेटिस का क्या मजहब था Apa agamanya? वो Beliau अल्लाह पे तो यकीन रखता था meyakini Allah Ta'ala. फिलासफर भी था Beliau seorang filsuf. तुमने क्या पढ़ा हुआ उसके बारे में Apa yang kamu baca mengenainya? Seorang nabi, Huzur. Lalu, और क्या पढ़ा apa yang kamu baca lagi? Saya lupa lagi, Huzur. भूल गया Lupa? कहाँ से Baca dari mana? Dari buku Revelation dan Rasionalitas. Ya, apapun जो भी उसके pandangan beliau, itu datang dari Allah Ta'ala, kan? आती थी ना Ya, और lalu?
फेम Fahim. Assalamualaikum Huzur. Ketika Huzur masih muda, apa pelajaran favorit Huzur? कुछ भी नहीं Tidak ada. हैं Kamu anak siapa? Ada yang mirip nampaknya. Ayah saya Inam Quraisy Sahab. Ya, wajah kamu mirip keluarga Quraisy ya. दो Saya ingin bertanya, orang Kristen meyakini bahwa Hadrat Isa alaihissalam memberi makan 5.000 orang dengan ikan dan roti. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana keyakinan kita mengenai kisah tersebut? Setelah memberi makan itu, apa yang terjadi? Bagaimana beliau memberikan makan sebanyak itu? किस तरह फीड किया था Katanya ada orang yang memiliki ikan dan roti, एक पर्सन के पास था lalu diberikan kepada beliau. Huzur bersabda, jika memang memperlihatkan mukjizat, dari mana jumlah 5.000 orang itu? Jika memang memperlihatkan mukjizat, तो मोइज़ा तो अम्बिया उनके तो मोइज़ात को पता नहीं किस dan memang para nabi memperlihatkan mukjizatnya, suatu ketika Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam जा रहे थे tengah pergi सफ़र पे dalam suatu perjalanan जरूरत पड़ गई dan memerlukan air, काफिला ठहरा kafilah दूर से एक berhenti. Di kejauhan ada wanita yang datang membawa wadah air. Lalu wanita itu datang dan mengatakan, saya membawa air dari kejauhan. Rasul bersabda, kalau begitu kami akan meminumnya dan air kamu tidak akan berkurang. Lalu air tersebut digunakan. Seluruh kafilah Rasulullah minum dari air tersebut. उनके जानवरों को Bahkan hewan-hewan pun minum. Namun air di wadah masih tetap penuh. Wanita itu mengatakan di kampungnya bahwa saya melihat ada orang जिसने yang मोइज़ा दिखा telah memperlihatkan mukjizat, berarti agamanya benar, terimalah katanya. Begitu juga Rasulullah pernah memasukkan tangan ke suatu wadah, lalu sedemikian rupa banyak air yang keluar sehingga semua orang dapat meminumnya. Jadi para nabi memperlihatkan mukjizat. Berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, suatu hari beliau memerlukan makanan, lalu memasak nasi pelau dan diberikan kepada Hadrat Ammajan, yakni istri beliau. Setelah itu nasi pelau tadi dibagikan kepada tamu yang banyak, padahal nasinya sedikit, namun dapat mencukupi, bahkan dibagikan juga kepada sekeliling penduduk Qadian, sehingga nasi pelau yang berberkat dikenal di sana saat itu. Memang Allah telah memperlihatkan mukjizatnya dengan perantaraan para nabi. Oke. Dan memang terkadang muncul keberkatan yang seperti itu. अच्छा और Oke. Selanjutnya, jika Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kudratnya, para nabi sangat tinggi makomnya. Tanpa itu pun terkadang zahir mukjizat. हाँ Assalamualaikum Huzur, pertanyaan saya adalah, iblis apakah manusia atau malaikat? Iblis bukanlah manusia, bukan juga malaikat. Sekarang orang-orang banyak menanyakan mengenai iblis rupanya ya. इबलीस Iblis, setan yang datang untuk mengganggu Hadrat Adam, diberikan nama iblis. ठीक Oke? ठीक है Bukanlah bentuk jasad kasar, seperti kamu, seperti Adil. Kamu tidak seperti setan, tidak juga seperti malaikat. Namun setan ada di dalam diri setiap orang. Yang memasukkan perkara buruk di dalam dirimu itu adalah setan. Hal buruk yang dimasukkan ke dalam diri Adam itu adalah setan yang diberi nama iblis. Dan karenanya जो आदम को Adam diluputkan dari hanya berbuat baik, lalu Allah telah memberikan pilihan bahwa kamu bisa berbuat baik ataupun buruk. Jika berbuat buruk, kamu akan mendapatkan hukuman. Jika berbuat baik, kamu mendapatkan ganjaran. ठीक तो इबलीस कोई शक्ल Iblis bukanlah एक चीज jasad kasar. शैतान Nama setan yang menghadapi Adam saat itu diberi nama iblis. Oke? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan setan? Kenapa menciptakan setan? Allah Ta'ala अल्लाह ताला ने menciptakan sesuatu yang baik dan yang buruk juga. Sesuatu yang baik, malaikat menganjurkan manusia untuk berbuat baik. करवाते हैं Adapun yang buruk diberikan nama setan. ठीक है Jika kamu berbuat baik,
maka akan dikatakan bahwa kamu telah melakukan perbuatan malaikat. Jika kamu melakukan perbuatan buruk, ibu kamu pernah mengatakan kan, jangan melakukan perbuatan syaitan. Kamu tidak menjadi syaitan kan? Maksudnya adalah jangan melakukan perbuatan buruk. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada kamu untuk berbuat baik, bahwa Ia akan memberikan ganjaran kepadamu. Jika kamu berbuat buruk, maka berarti melakukan perbuatan syaitan. Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada kamu untuk memilih, yakni untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Allah Ta'ala menjadikan kamu manusia, maka dari itu dikatakan manusia lebih besar dari syaitan jika menjadi manusia yang baik, karena kepada manusia diberikan pilihan untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Meskipun demikian, manusia melakukan kebaikan dan menjadi manusia yang baik. Oke? पीछे दे दो Berikan ke belakang. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, di sekolah kami diajarkan berkenaan dengan Islam. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah merupakan wali kota Madinah pada saat itu. Apakah ini benar? Bukan wali kota Madinah. Pada saat itu terdapat pemerintahan kota yang kecil. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak sekali penduduk Madinah yang sudah banyak masuk Islam pada saat itu. उन्होंने अपना Mereka menetapkan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Oke? Namun di sana ada juga Yahudi dan dari kabilah lainnya juga. Lalu Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka bahwa beliau akan menjadi pemimpin mereka. जो हुकूमत है Anggap saja ada satu pemerintahan yang kecil saja, dan beliau saat itu memerintah di sana. Saat itu Madinah pun merupakan pemerintahan. मेयर थे वो एक हुकूमत थी मदीना भी एक हुकूमत थी Mekah sendiri dihuni oleh penduduk Quraisy dan memiliki pemerintahan tersendiri. हुकूमत थी उनकी वैसे Pada saat itu bukanlah bentuk kerajaan di Arab pada saat itu, karena takut mereka adalah jago-jago perang. Untuk itu Rasulullah tidak hanya wali kota saat itu, bahkan कौम के लीडर थे merupakan pemimpin suatu kaum. Beliau sangat menegakkan keadilan, के साथ भी इंसाफ किया मुसलमानों adil kepada Yahudi, kepada umat Muslim, और गैरों kepada दूसरे लोग थे yang lainnya pun beliau berbuat adil. Beliau berbuat adil kepada setiap penganut agama. Suatu ketika, आप इतना ज्यादा अमन begitu beliau menghendaki kedamaian dan keadilan, sehingga suatu ketika ada seorang Yahudi से yang sedang berdebat dengan seorang sahabat. साहबी की तो उन्होंने उसने यहूदी ने कहा कि Yahudi mengatakan bahwa खाता हूँ जो aku bersumpah demi Musa yang lebih afdol daripada semua nabi, katanya. Lalu sahabat tadi menampar orang Yahudi tadi dengan mengatakan bahwa nabi yang terbesar adalah Rasulullah SAW. Lalu dibawalah kasus tersebut ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Rasulullah pun mengetahui bahwa beliau adalah yang paling afdol di antara seluruh nabi. Namun karena Rasulullah menghendaki kedamaian, tidak mau perselisihan, untuk itu Rasulullah bersabda, janganlah berikan aku keutamaan di atas Musa demi untuk menghapuskan perselisihan. Dan beliau bersabda kepada sahabat tersebut, seharusnya kamu tidak mengatakan demikian. Jadi seperti itulah pemerintahan yang adil yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. पीछे दे दो Berikan ke belakang. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya, Masur Ahmad. Saya memiliki 2 pertanyaan. Sampaikan dulu satu. Ketika ada pelajaran agama di sekolah saya, ada seorang yang mengatakan berkenaan dengan Islam bahwa Rasulullah SAW pernah diracun dan katanya mati. Apakah itu benar? Ketika kalian berbicara berkenaan dengan Rasulullah, kata yang pas bukan mati, beliau wafat. Itu kata yang pas dan lebih baik. Adapun beliau diracun, ada seorang wanita Yahudi yang mengundang Rasulullah dan dia memasukkan racun ke dalam makanannya. Namun Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah bahwa di dalamnya terdapat racun, segera keluarkan. Namun sahabat yang lain telah memakannya dan sahabat tersebut
terdampak racun tersebut dan beberapa hari kemudian wafat. Makanannya daging saat itu. Rasulullah sempat menderita, namun beliau langsung memuntahkannya lagi, makanan tersebut. Beliau sempat sakit, namun sembuh lagi. Ketika wanita Yahudi tadi ditangkap, kenapa kamu masukkan racun? Ia menjawab bahwa saya ingin mengetahui bahwa jika Rasulullah ini nabi palsu, maka ia akan wafat dan kefasikan akan berakhir. Dan jika beliau nabi yang benar, Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada beliau. Dan memang Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau meninggalkan makanan dan tidak apa-apa. Pertanyaan kedua, kapan kondisi Pakistan akan membaik? Selama Maulwi tidak mengislah diri atau sebelum takdir Allah Ta'ala bergerak sehingga mereka musnah, sampai saat itu kondisi tidak akan mungkin membaik. Yang belakang, Assalamualaikum Huzur. Nama saya Masyud dan saya dari Bangladesh. Apa? Saya dari Bangladesh, Huzur. Oh, Bengali. Oke. Kamu ingin mengatakan sesuatu? Iya, Huzur. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala diberikan kata ganti dia laki-laki? Kenapa dengan kata ganti pria? Ia mengatakan kenapa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala disebut dengan dia laki-laki? Why it is said he? Kenapa tidak disebut dia perempuan? Ya Huzur, kenapa disebut dia laki-laki, bukan yang lain? Ya, kenapa Allah Ta'ala menyebut dirinya sendiri dia laki-laki? He is Allah. Ya. Allah is He, bukan He is Allah. Allah is He who. Yakni Allah Ta'ala adalah yang menguasai segala kekuatan. Yakni He who. Hah? Oke, faham? Sudah jelas kan? Allah is He who. Lalu sambungkan dengan kalimatnya, maka akan semakin jelas. Assalamualaikum Huzur, pertanyaan saya adalah, kawan saya Muslim Ghair Ahmadi meyakini bahwa ketika akan tidur di malam hari, ia menuliskan nama Allah Ta'ala di kertas dan meletakkannya di dekat bantal, supaya jin tidak datang katanya. Suatu hari ia datang ke sekolah dan di lengannya ada goresan-goresan. Saya bertanya, apa ini? Ia menjawab, tadi malam saya lupa menulis nama Allah Ta'ala. Huzur bersabda, lupa menulis nama Allah Ta'ala, lalu datang jin mencoret-coret lengannya. Apakah ini betul, Huzur? बात ये है Masalahnya adalah, mungkin goresan itu ia lakukan sendiri dengan menggaruk ketika tidur, atau tidak merasa ngantuk, atau ada orang yang mencoret-coretnya untuk menakut-nakutinya. Selebihnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kalian akan tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Kalian harus menghafal ayat kursi. Baca itu dan tiupkan kepada diri sendiri. Kedua, 3 surat terakhir, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat terakhir dalam Al-Quran, kamu hafalkan. Bacalah itu, lalu tiupkan kepada diri sendiri 3 kali. Maka mimpi-mimpi yang buruk tidak akan datang, dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang buruk. Jadi jin tidak datang untuk mencoret-coret kamu, namun pikiran kamu akan tertuju kepada Allah Ta'ala sepanjang malam. Untuk itu, sebelum tidur, bacalah 3 Qul tadi. Oke? Selanjutnya, berikan kepada yang warna biru. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, Huzur telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negeri. Negeri mana yang paling Huzur sukai? Yang paling saya suka, semua negeri bagus. Setiap negeri memiliki keistimewaan masing-masing, keindahan yang zahir, dan di mana ada beragam orang di berbagai negeri. Mereka memiliki tradisi masing-masing, karena itu mereka indah. Orang Indonesia sangat baik, orang Singapura juga baik, orang Jepang juga, Ahmadi Jepang juga. Mereka sangat baik, mereka sangat menyayangi, mereka setia. Di mana Ahmadi baik-baik saja di sana, negeri pun baik. Silakan cepat. Assalamualaikum Huzur.
Saya melihat film di sekolah berkenaan dengan Hadrat Musa alaihissalam. उसमें थी कि हजरत मूसा ने एक स्टिक हैं? उसमें था कि हजूर Hadrat Musa melemparkan tongkatnya. Hadrat Musa memegang tongkat, lalu apa? Lalu beliau melemparkannya dan menjadi ular. Apakah itu asli? Itu bukan secara nyata. Kisah tersebut tertulis juga di dalam Al-Quran. ठीक है कि Hadrat Musa ketika Allah Ta'ala memanggil beliau kepada cahaya dan beliau pun pergi ke sana lalu bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala memberikan tanda kepada beliau. Allah Ta'ala mengatakan letakkan tongkat tersebut di atas tanah. Ketika Hadrat Musa meletakkannya, orang-orang yang ada merasa itu telah menjadi ular. Hadrat Musa merasa khawatir. Allah Ta'ala mengatakan tidak perlu takut. Nabi Allah Ta'ala tidak takut seperti itu. Angkat lagi tongkat tersebut, akan kembali seperti semula. Dan jika kamu masukkan tangan seperti ini, maka akan keluar putih. Dan ketika di hadapan Fir'aun yang biasa berbuat aniaya kepada kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel, pada zaman itu Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. Hadrat Musa mengatakan kepada Fir'aun, bebaskanlah mereka dan biarkanlah ikut denganku. Beliau mengatakan, aku adalah Nabi Allah. Beliau pun melemparkan tongkat tersebut di singgasana Fir'aun. Orang yang hadir di sana pada situ merasa bahwa tongkat itu menjadi ular. Fir'aun mengatakan, kamu sedang melakukan sihir. खैर Lalu Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir. Ketika tukang sihir tadi datang, mereka melemparkan tali dan menghipnotis semua orang yang hadir di sana. Yang karenanya tali-tali yang mereka lemparkan nampak seperti ular. Hadrat Musa sedikit ketakutan dan berpikir bagaimana sihir para tukang sihir ini dapat menguasai orang-orang. Allah telah mengatakan tidak perlu takut, lemparkan saja tongkat kamu, lalu dilemparkanlah tongkat beliau, sehingga hipnotis yang sedang mereka lakukan kepada orang-orang, sehingga tali itu nampak seperti ular kepada orang-orang, hipnotisnya digagalkan, dan tali itu nampak seperti semula sebagai tali. Sihirnya dipatahkan. Dengan begitu Allah Ta'ala memberikan dalil kepada Hadrat Musa alaihissalam bahwa ini merupakan dalil dariku untukmu, untuk meyakinkan orang-orang bahwa engkau adalah berasal dariku. Dengan begitu Allah Ta'ala memberikan pengaruh kepada orang-orang saat itu, di mana tongkat tersebut nampak seperti ular. Bahkan sebelum itu pun pernah terjadi kepada Hadrat Musa. Lalu pengaruh dari sihir menjadi hilang, para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Lalu Fir'aun mengatakan, kalian beriman, aku akan salib kalian, akan kupatahkan kaki tangan kalian. Mereka menjawab, terserah kamu, kami telah beriman, kami siap menyembahkan jiwa kepada Allah Ta'ala, dan ganjaran terakhirlah perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Inilah kisah singkatnya. Kamu faham? Jadi ini terjadi, dan ini merupakan peristiwa mukjizat Hadrat Musa, yakni tongkat beliau nampak seperti ular. Ini terdapat di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Jazakallah. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah kenapa Jemaat Ahmadiyah diberikan nama Jemaat Ahmadiyah? Kenapa dinamai Jemaat Ahmadiyah? Pada tahun 1901, kamu tahu kan bahwa setelah 10 tahun berlalu dilakukan sensus, हैं जी मर्दमशुमारी होती है ya kan? Saat itu kamu harus menulis berasal dari firqah mana, dari agama apa. Jika diketahui bahwa jumlah total negeri ini sekian jiwa, jumlah Muslim sekian, Kristen sekian, Yahudi sekian, Katolik sekian, Protestan sekian. Di dalam Islam pun ada Syiah, Sunni, firqah ini, firqah itu. Beragam kan? Pada tahun 1901, sensus yang dilakukan, di dalamnya Hadrat Masih Maud Islam mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah Jemaat Hadrat Masih Maud Salam. Untuk itu harus diberi nama. इसका कोई नाम होना चाहिए Untuk itu dikatakan bahwa setiap orang yang beriman kepada Hadrat Masih Maud Salam dan baiat kepada beliau, ketika dilakukan sensus nantinya, maka pada kolom tulislah Ahmadi Muslim, supaya ada perbedaan antara kita dengan yang lain.
dan dapat diketahui sekian jumlah Ahmadi di Hindustan saat itu. Untuk itu sejak saat ini bernama Jemaat Ahmadiyah Muslim. Ada orang yang melontarkan keberatan kepada Hazrat Masih Maud salam, kenapa diberikan nama Ahmadiyah? Beliau bersabda kepada orang itu, Rasulullah SAW memiliki nama Muhammad dan juga Ahmad. Jadi beliau memiliki dua nama, Muhammad dan juga Ahmad. Oke? Dan jika diberikan nama Ahmadiyah, itu atas dasar Ahmad yang merupakan nama Rasulullah. Firqah selebihnya seperti Syiah, Sunni, Wahabi, Hanafiyah, Malikiyah, Anu, menamai berdasarkan nama sesepuh mereka atau pendiri mereka, dan kalian tidak melontarkan keberatan dalam hal ini. Namun ketika Jemaat Ahmadiyah memberikan nama dengan mengambil nama Rasulullah, kalian malah protes. Jadi nama Ahmad di dalam kata Jemaat Ahmadiyah bukanlah diambil dari Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, melainkan diberi nama berdasarkan nama Rasulullah SAW, yakni Ahmad. Kamu faham? Karena nama Rasulullah, Muhammad, dan Ahmad juga, ठीक yakni terpuji dan orang yang memuji. Dan zaman Masih Maud salam ini merupakan zaman Ahmad. Di dalamnya zaman yang mencerminkan kedamaian dan jamali. Sedangkan zaman Rasulullah adalah zaman jalali. Seperti itu juga penjelasan lainnya. Namun itu panjang. Namun karena zaman ini merupakan zaman dari hambanya Rasulullah, di mana di dalamnya Hazrat Rasulullah SAW dipuji, dan pesan dari Rasulullah disampaikan, dan pesan kedamaian juga. Untuk itu, bersama dengan nama Hazrat Masih Maud SAW juga terdapat Ahmad, dan nama Jemaat Ahmadiyah pun diberikan berdasarkan nama Rasulullah, yakni Ahmad. जी जज़ाकल्लाह. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, orang-orang Kristen mengatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam itu lahir pada 25 Desember, sedangkan orang Yahudi mengatakan lain. Yang mana yang benar dalam hal ini? Orang-orang Kristen berkeyakinan keliru berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam. Ketika beliau lahir, Allah Ta'ala berfirman kepada ibunda beliau, Hadrat Maryam, untuk mandi di sumber mata air, minum air dingin. Artinya saat itu sedang musim panas. Diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma supaya berjatuhan dan makanlah kurma untuk kekuatan. Artinya itu merupakan bulan Juli atau Agustus, bukan Desember. Mereka keliru dalam hal ini. Oke? Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah persiapan untuk Perang Dunia Ketiga. Apakah harus dari sekarang? Dari sekarang, persiapan apa yang akan kamu lakukan? Paling yang dapat kamu lakukan adalah berdoa supaya itu tidak terjadi. Oke, ini yang dapat kamu lakukan. Kedua adalah, कि jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka perang atom, perang nuklir pun terjadi. Untuk itu, kamu harus mengkonsumsi homeopati, karsinosin, dan radium bromide. वो साल में Setiap minggunya kamu konsumsi secara bergantian. Minggu pertama karsinosin, minggu berikutnya radium bromide, dosis yang kecil 1000, yang besar CM, dan konsumsi terus selama 6 minggu. Sekurang-kurangnya ini yang bisa kamu lakukan sebagai tindak pencegahan. Dan pencegahan yang paling besar adalah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah telah memberikan akal kepada dunia, dan semoga bala ini menjadi terhindar karena doa. Baik Huzur. Jazakallah. Huzur, saya putra dari Murabbi Daud Ahmad Abid Sahib. Pertanyaan saya adalah, सवाल था कि ये जो ईसाई होते हैं वो orang-orang Kristen beranggapan bahwa यहूदियों को ये कि कहते हैं कि वो orang Yahudi adalah bapaknya mereka. Huzur bersabda, apa maksudnya? ये ईसाई Orang-orang Kristen beranggapan bahwa orang Yahudi adalah leluhur mereka.
orang-orang Kristen beranggapan bahwa Yahudi adalah bapaknya orang Kristen, lebih senior daripada Kristen. Yahudi lebih tua daripada Kristen? Yahudi bapaknya? Ya Huzur, itu pertanyaannya. Saya tidak tahu apakah Kristen mengatakan demikian, namun Hadrat Isa alaihissalam adalah Yahudi kan? Hadrat Isa adalah pengikut Hadrat Musa kan? Hadrat Isa alaihissalam datang untuk mengislah orang Yahudi kan? Untuk mengislah kabilah-kabilah. Beliau sendiri mengatakan demikian, bahwa aku datang untuk mencari domba-domba Bani Israel yang hilang. Untuk itu yang sudah ada 2 kabilah, selebihnya 10 kabilah lainnya terpencar kemana-mana, ada yang ke Kashmir. Untuk itu Hadrat Isa melakukan perjalanan untuk mengkristenkan mereka, untuk mengkristenkan orang-orang dari antara Yahudilah. Nabi Isa alaihissalam datang, bukan datang untuk orang-orang Kristen yang ada di sini. Saya tidak paham apa soal kamu itu. Ya, orang-orang Kristen mengatakan kepada Yahudi bahwa mereka lebih tua daripada Kristen. Kristen yang lebih tua atau Yahudi? Yahudi lebih senior daripada mereka. Mereka menjadi Kristen dari Yahudi sebelumnya. Yang saya katakan adalah Nabi Isa datang untuk mengkristenkan orang-orang Yahudi kan? Bukan datang untuk orang-orang yang ada di sini. Di kemudian hari ketika Raja Roma masuk Kristen, setelah itu terjadi peperangan dan Kristen semakin menyebar. Itu terjadi kemudian. Hadrat Isa alaihissalam datang hanya untuk 12 kabilah itu saja, untuk orang-orang Yahudi. Untuk itu Bible di dalamnya termasuk perjanjian baru dan perjanjian lama kan? Orang Kristen membaca keduanya. Jazib. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya, kapan orang-orang Ahmadi dapat pergi untuk ibadah haji? Kapan orang-orang Ahmadi akan diizinkan untuk ibadah haji ke Baitullah? Kita kapan seharusnya naik haji? Bukan itu maksud saya. Saat ini, Saudi Arabia tidak mengizinkan orang-orang Ahmadi untuk ibadah haji. Kapan kita dapat pergi? Kapan orang-orang Ahmadi akan mendapatkan izin untuk naik haji? Para Ahmadi yang berada di luar Pakistan, karena tidak diizinkan dari Pakistan, adapun Ahmadi selain di Pakistan, mereka biasa pergi ibadah haji. Hadrat Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, dan Allah Ta'ala pun berfirman, bahwa untuk ibadah haji terdapat persyaratan. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. Jalan yang ditempuh aman, ada biaya untuk melakukan safar, dan ada lagi syarat-syarat lainnya. Jika persyaratan ini terpenuhi, maka kamu pun harus naik haji. Mereka yang sudah memenuhi syarat, hendaknya pergi ibadah haji. Selebihnya berkenaan pemerintah Saudi, selama orang-orang itu ada, yakni orang-orang zalim, mereka akan terus melakukan kezaliman. Namun meskipun demikian, orang Ahmadi tetap saja pergi ke ibadah haji setiap tahunnya. Atau jika kamu punya uang, kamu sudah kewarganegaraan Inggris, kamu bisa pergi naik haji. Berikan ke belakang. Assalamualaikum Huzur tercinta. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai 2 sungai, yakni ketika 2 sungai ini, Huzur bersabda, waktu di Australia dan Kanada digunakan mikrofon yang kecil saja, namun suara yang ditimbulkan sangat baik dan jelas. Kenapa MTA di sini, yang teknologinya sangat canggih, harga kameranya saja sampai 50.000 pound, kenapa tidak bisa membeli mikrofon yang kualitas baik seperti itu? Saya tidak bisa memahami apa yang ia katakan, tidak jelas. Huzur, ada 2 sungai disebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa ketika 2 sungai ini bertemu, maka akan terjadi kiamat. Apa katanya? Apa di dalam Al-Quran Karim? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada 2 sungai yang akan saling bertemu, Sungai Suez dan Panama. Huzur bersabda, Sungai Panama sudah bertemu, begitupun Sungai Suez, keduanya telah dipertemukan di Amerika dan di sini juga, atau dipertemukannya 2 lautan kan, sehingga tergenapi nubuatan Al-Quran tersebut. Dari sisi ini, apa pertanyaan kamu? Inikah pertanyaan kamu?
Iya, Huzur. Sudah saling bertemu kan? Kanal Panama dan Suez. Dua samudra telah dipertemukan kan? Di sini juga dipertemukan, di sana juga dipertemukan. Oke, baik, Huzur. Orang-orang mengatakan bahwa typhoon dan hurricane, orang-orang di luar mengatakan bahwa akhir dari dunia ini sudah dekat. Typhoon apa? Typhoon yang terjadi di Filipina dan hurricane yang sering terjadi di Amerika, orang menganggapnya sebagai akhir dari dunia sudah dekat. Entahlah kalau dunia akan berakhir, namun ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud Islam bersabda, taufan, gempa bumi yang terjadi, Allah Ta'ala tetapkan sebagai tanda kedatanganku. Jika dunia terus melupakan dan tidak beriman, maka ini menjadi sarana dan terus memberikan peringatan. Sehingga banyak sekali bangsa-bangsa yang binasa. Mereka hancur dengan badai taufan dan gempa bumi kan? Saat ini pun Allah telah memperlihatkan kudratnya. Coba perhatikan 100 tahun yang lalu, semenjak Hazrat Masih Maud Salam mendakwakan, bencana alam yang terjadi setelah itu tidak terjadi sedemikian rupa sebelum kedatangan Masih Maud Salam. Artinya adalah Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang untuk berfikir, memahami, dan yakinlah kepada Allah Ta'ala dan merenungkan. Nabi telah datang dan berusaha untuk menerimanya. Ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala. Adapun bagaimana Allah Ta'ala mengakhiri dunia, dialah yang lebih mengetahui. Alhasil dengan ini pun Allah Ta'ala memberitahukan secara perlahan-lahan bahwa kekuatan Amerika atau kekuatan manapun tidak ada artinya dibandingkan kekuatan Allah Ta'ala. Badai taufan yang datang begitu membersihkan segala sesuatu seperti tidak ada sebelumnya. Berikan ke belakang. Berikan ke belakang. Assalamualaikum, Huzur. Ya, ini pertanyaan terakhir karena waktu sholat sudah tiba. Nama saya Abdul Bari. Saya ingin mengucapkan mubarak atas tahun baru kepada Huzur. Oh ya, tinggal berapa hari lagi sisa harinya? Lebih kurang 25 hari lagi, Huzur. 22 ya? Hari ini tanggal 8 kan? Karena kelas tidak akan ada, untuk itu selamat tahun baru. Jika tidak, di khutbah pun nanti disampaikan mubarak untuk kalian. Huzur, pertanyaan saya adalah, apa agama yang dianut oleh ayahanda Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebelum datangnya Islam? Ayah beliau wafat sebelum Rasulullah lahir kan? Beliau wafat sebelum Rasulullah lahir. Adapun agama-agama yang dianut oleh kabilah-kabilah di Mekah saat itu, beliau berasal dari kabilah-kabilah itu juga. Namun pada zaman itu pun ada sebagian orang yang meyakini satu Tuhan. Entahlah apa agama yang dianut oleh ayahanda Rasulullah SAW. Mungkin saja di dalam hati beliau terdapat keyakinan terhadap satu Tuhan. Namun pada umumnya, penduduk Mekah pada saat itu biasa menyembah patung berhala. Berhala yang diletakkan di Ka'bah jumlahnya 360-an. Namun ada juga sebagian orang yang memegang tauhid. Mungkin saja ayah Rasulullah pun salah satu dari antara mereka. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum. Sekarang kita sholat.